Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kebakaran besar yang melanda pusat kota, Jonathan dan tim pemadam kebakaran terpaksa berhadapan dengan situasi yang semakin kacau. Ketika mereka tiba-tiba menabrak seorang pria bernama Somad yang tampak bingung dan tak terpengaruh oleh kebakaran. Apakah ini sebuah kebetulan atau ada yang lebih besar di balik pertemuan itu? Dapatkah Jonathan dan tim menemukan kedamaian di tengah kekacauan yang mereka hadapi? Dan apakah mereka siap untuk menerima perubahan besar dalam hidup mereka yang tak terduga? Suara alarm darurat menggema di ruang tengah markas pemadam kebakaran, menggetarkan dinding dan menambah ketegangan dalam ruangan yang sudah dipenuhi dengan suara langkah kaki cepat. Jonathan, kepala tim pemadam kebakaran yang berpengalaman, berdiri di tengah ruangan sambil memandang layar monitor yang menampilkan peta kota. Jantungnya berdegup kencang, sinyal di peta menunjukkan titik api yang meluas di pusat kota, area yang padat penduduk dan penuh gedung-gedung tinggi. Ini bukan kebakaran biasa, gumamnya pada dirinya sendiri. Tanda-tanda dari sistem deteksi kebakaran menunjukkan sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya. Api bukan hanya menyebar dengan cepat, tetapi juga berpotensi membakar banyak nyawa jika tidak segera ditangani. Di balik kepanikan, Jonathan berusaha menjaga ketenangannya. Sebagai pemimpin, ia tahu bahwa seluruh tim akan mengandalkan arahan dan keputusan cepatnya. Ia mengalihkan pandangan ke anggota timnya yang mulai berlarian ke setiap sudut ruang untuk mempersiapkan perlengkapan. Ada Arif, si ahli dalam mengendalikan aliran air dari selang pemadam. Ada Rina yang memiliki keterampilan luar biasa dalam pencarian dan penyelamatan di area berbahaya. Serta beberapa anggota tim lain yang telah bekerja bersama Jonathan selama bertahun-tahun. Semua orang tahu bahwa nyawa mereka bukan satu-satunya yang terancam. Ada banyak orang di luar sana yang berharap mereka datang tepat waktu. Tim kita dapat laporan kebakaran besar di pusat kota. Persiapkan semua perlengkapan. Kita berangkat dalam 5 menit. Perintah Jonathan dengan suara yang tegas namun tenang. Dalam sekejap, seluruh tim bergerak dengan koordinasi sempurna. Arif sudah mengecek tekanan air. Rina memeriksa peralatan pencarian dan yang lain sibuk mengenakan alat pelindung diri. Jonathan melihat ke arah mobil pemadam yang sudah siap di luar, mesin kendaraan yang sudah menyala, mempersiapkan mereka untuk bertempur melawan api. Dengan segala persiapan yang cepat dan terorganisir, mereka akhirnya meninggalkan markas, menuju pusat kota yang kini menjadi pusat perhatian seluruh kota. Saat tim pemadam kebakaran bersiap, Jonathan merasakan beban yang lebih berat daripada biasanya. Kebakaran ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah nyawa. Ia mengingat wajah keluarga yang mungkin terperangkap dalam kebakaran tersebut. Setiap detik sangat berarti. Timnya tahu ini adalah misi yang sangat berbahaya. Namun mereka sudah terlatih untuk menghadapinya. Rina, pastikan semua peralatan komunikasi berfungsi dengan baik. Kita nggak bisa punya celah di sini, kata Jonathan sambil memeriksa perlengkapan tambahan di mobil pemadam. Rina mengangguk, memeriksa peralatan radio dan memastikan semuanya berfungsi dengan sempurna. Ia tahu betul bahwa komunikasi yang buruk dapat membuat mereka terjebak dalam situasi yang tak terduga. Di sisi lain, Arif memeriksa selang dan pompa air, memastikan bahwa semuanya bekerja sesuai standar. Jonathan menoleh ke timnya dan memberi mereka semangat. Ingat, kita bukan hanya pemadam kebakaran. Kita adalah penyelamat bagi orang-orang yang membutuhkan kita sekarang. Dengan suara gemuruh mesin mobil yang menggelegar, mereka bergerak menuju pusat kota, melepaskan ketegangan sejenak dengan obrolan singkat di dalam kendaraan. Namun, Jonathan tetap merasa tenang, fokus pada apa yang akan mereka hadapi nanti. Mobil pemadam kebakaran melaju cepat di jalanan yang mulai padat. Sebagai salah satu tim terbaik di kota, mereka sudah terlatih untuk menghadapi tantangan perjalanan yang sulit sekalipun. Namun kali ini, kemacetan lalu lintas membuat perjalanan menuju pusat kota jauh lebih sulit daripada biasanya. Di depan mereka, kendaraan-kendaraan lain terlihat panik dan bingung, berusaha mencari jalan keluar dari pusat kebakaran yang semakin mendekat. Kita harus cari jalan alternatif, ujar Jonathan dengan nada tegas sambil menekan tombol komunikasi di kendaraan. Arif, Rina, kalian siap dengan rencana cadangan?
Arif dan Rina saling berpandangan sejenak sebelum Rina menjawab. Kita bisa lewat jalan belakang, Jonathan. Bisa lebih cepat meskipun sedikit beresiko. Tanpa ragu Jonathan memberikan izin. Ayo segera, kita tidak punya waktu lagi. Jalanan semakin padat, namun mereka berusaha memanfaatkan setiap kesempatan untuk melewati kendaraan lain yang menghalangi jalanan. Di tengah kemacetan yang parah itu, Jonathan bisa merasakan semakin dekatnya ancaman kebakaran. Dari kejauhan, terlihat kabut hitam pekat membumbung tinggi, menciptakan atmosfer yang menegangkan dan mencekam. Mereka semakin dekat, dan semakin banyak nyawa yang bergantung pada ketepatan waktu mereka. Ketika akhirnya mereka sampai di area kebakaran, pemandangan yang mereka temui begitu mengerikan. Sebuah gedung pencakar langit besar dilalap api, dengan bagian atasnya sudah mulai runtuh. Suara sirine semakin memekakan telinga, berbaur dengan teriakan dan jeritan ketakutan dari para penghuninya yang terjebak di dalam. Jonathan, ada laporan dari tim lain, kata Rina dengan tiba-tiba berlari menghampirinya dengan ekspresi serius. Ada korban yang terjebak di lantai atas gedung itu. Kita harus segera naik untuk menyelamatkan mereka. Jonathan mengangguk. Kita akan naik. Arif, pastikan aliran air stabil. Rina, kamu ikut aku. Sisanya bantu evakuasi warga dari sekitar gedung. Ayo, bergerak. Mereka segera bergerak cepat, memasuki gedung dengan peralatan penyelamatan dan pemadam. Setiap detik sangat berarti, api mulai mengancam untuk menyebar lebih cepat. Namun mereka tidak punya pilihan lain selain terus maju. Rina yang sudah berpengalaman dalam pencarian dan penyelamatan, memimpin jalan menuju lantai atas. Jonathan mengikuti dengan hati-hati, matanya waspada terhadap api yang bisa muncul di mana saja. Ketika mereka sampai di lantai yang dimaksud, mereka menemukan beberapa orang yang terperangkap di dalam ruangan yang sudah dipenuhi asap. Mereka segera mengatur strategi untuk menyelamatkan para korban, menyemangati mereka yang membimbing mereka keluar melalui jalan evakuasi yang telah dipersiapkan. Namun, saat mereka sedang sibuk menyelamatkan korban, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Ketika mereka berlari menuju pintu keluar, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan mereka. Seorang pria parubaya, tampak bingung dan pusing, melintas di jalan mereka. Tanpa sempat menghindar, mobil pemadam kebakaran dikendarai Arif menabrak pria itu. Somad! Itu Somad! Seru Rina dengan wajah terkejut. Pria itu adalah seorang yang mereka kenal, seorang penjual koran di sekitar pusat kota. Jonathan merasa hatinya terhimpit melihat keadaan pria itu yang tampaknya tak bisa bergerak, terhantam oleh kendaraan mereka yang melaju cepat. Namun Jonathan tahu waktu tidak bisa dibuang. Mereka segera memberikan pertolongan pertama pada Somad. Rina, periksa kondisi Somad. Arif, cek situasi sekitar. Kita harus melanjutkan misi ini. Dengan sigap Rina mengecek pernafasan Somad, berusaha untuk menstabilkan kondisinya. Meskipun ada rasa khawatir, Jonathan tahu tidak ada waktu untuk berhenti. Keputusan harus diambil dengan cepat dan Somad akan mendapatkan pertolongan setelah mereka menyelesaikan misi mereka. Tim pemadam terus melanjutkan pekerjaan mereka dengan tekad bulat untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang dalam situasi yang semakin membahayakan. Jonathan melangkah ke depan, menatap api yang semakin ganas dan meluap, sadar bahwa setiap keputusan yang ia buat akan menentukan banyak nyawa. Setelah menabrak Somad, suasana menjadi lebih kacau. Rina segera memeriksa pria itu dengan cemas. Somad yang tampaknya sudah terguncang cukup parah, terbaring lemah di tanah. Jonathan merasa hatinya berat melihat kondisi pria itu. Wajahnya pucat dan nafasnya terengah-engah, seperti seseorang yang baru saja terperangkap dalam situasi penuh tekanan. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah tatapannya yang kosong, seolah-olah ia tidak bisa melihat dengan jelas. Somad, bisa dengar saya? Jonathan berusaha berbicara lembut, meskipun dalam hati ia berdebar sangat cepat. Pria itu perlahan-lahan mengangkat kepala dan mencoba berbicara dengan suara lemah. Penglihatanku kabur, katanya dengan suara serak. Matanya terbelalak, seolah berjuang keras untuk melihat dunia di sekitarnya. Aku tidak tahu kenapa, Jonathan. Seperti dunia ini berputar, seperti semuanya memudar.
Jonathan menatap Somat dengan rasa khawatir. Itu bukan hanya tanda kelelahan atau kebingungan sesaat. Somat jelas dalam kondisi yang tidak stabil. Mata pria itu samar dan nafasnya semakin tersengal. Jonathan bisa merasakan ketegangan di udara. Waktu tidak berpihak kepada mereka dan keputusan cepat harus diambil. Jonathan menghela nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya yang mulai terpacu. Kebakaran di pusat kota masih terus mengamuk, tetapi dia tidak bisa begitu saja mengabaikan Somat. Hatinya berkata bahwa walaupun ia berhadapan dengan api yang mengancam banyak nyawa, nyawa Somat juga tidak bisa dibiarkan begitu saja. Seorang manusia yang tak berdaya, terjebak dalam situasi yang lebih besar daripada dirinya. Rina, pastikan area ini aman, sementara kita bawa Somat ke tempat yang lebih aman, kata Jonathan, suaranya tegas namun penuh perhatian. Somat, kamu baik-baik saja? Kita bawa kamu ke tempat aman dulu, baru setelah itu kita kembali ke misi. Rina mengangguk dengan segera memimpin tim untuk memastikan area di sekitar mereka tetap aman. Jonathan membantu Somat bangkit, meskipun pria itu terlihat sangat lemah. Dengan bantuan Jonathan, Somat berpegangan erat pada bahunya, mencoba bertahan meskipun tubuhnya gemetar. Jonathan, aku tidak tahu harus kemana. Somat bergumam melemah. Apakah semua yang terjadi ini nyata? Kenapa rasanya seperti dunia ini terbakar? Semuanya hancur. Jonathan mengangguk dengan penuh pengertian, meskipun pikirannya tetap berfokus pada keselamatan Somat. Kita ke tempat yang lebih aman dulu, Somat. Masjid dekat sini, tempat yang baik untuk berlindung. Aku pastikan kamu aman. Mereka berjalan perlahan, dan meskipun api terus mengamuk di kejauhan, Jonathan tetap merasa ada tugas yang lebih penting, memastikan Somat selamat. Jalan menuju masjid tidak jauh, namun terasa seperti perjalanan yang panjang bagi Jonathan dan Somat. Jalanan di sekitar mereka dipenuhi oleh kekacauan, sirine kendaraan pemadam kebakaran, suara ledakan dari gedung yang terbakar, dan teriakan orang-orang yang berlarian mencari tempat perlindungan. Semuanya menciptakan atmosfer yang mencekam. Namun di antara kebisingan itu, Jonathan tetap berusaha memberikan rasa tenang bagi Somat yang tampaknya masih dalam kebingungannya. Somat, kamu masih mendengar saya kan? Tanya Jonathan sambil sesekali menoleh ke pria itu. Ya, aku dengar. Tapi semuanya kabur, Jonathan. Seperti semuanya menghilang begitu saja, jawab Somat dengan suara serak masih terengah-engah. Jonathan berusaha mengingatkan dirinya bahwa ini bukan saat yang tepat untuk larut dalam perasaan khawatir yang berlebihan. Dia harus fokus pada keselamatan Somat dan memastikan mereka sampai ke masjid. Di sepanjang perjalanan, mereka berdua melewati jalan yang penuh dengan abu dan serpihan kaca dari gedung yang terbakar. Meskipun api semakin dekat, Jonathan tahu bahwa dirinya telah memilih untuk melakukan yang terbaik bagi sesama. Misi kebakaran akan menunggu, tetapi tidak untuk Somat. Setibanya mereka di masjid yang tampaknya cukup jauh dari titik api, Jonathan menarik nafas lega. Di sana, orang-orang mulai berlindung dari kepanikan yang terjadi di luar, berusaha menemukan kedamaian di tempat yang aman. Masjid itu tampak kokoh dan tenang, seolah menjadi oasis di tengah huru-hara yang melanda kota. Setelah memasukkan Somat ke dalam masjid dan memastikan dia berada di tempat yang aman, Jonathan duduk di sampingnya. Somat tampak lebih tenang meskipun masih sedikit terengah-engah. Suasana di dalam masjid terasa jauh lebih damai, jauh dari kobaran api yang mengancam di luar. Pagi yang biasanya cerah kini berubah menjadi abu-abu, namun setidaknya mereka bisa sedikit bernafas. Jonathan, kata Somat dengan suara yang lebih jelas meskipun masih terdengar lemah. Hidup ini aneh ya, seperti api yang membakar segala sesuatu. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, kita akan tahu bahwa api itu sendiri mengajarkan kita sesuatu yang penting. Jonathan mendengarkan dengan sesama, merasa ada kebijaksanaan yang tersembunyi dalam kata-kata Somat. Meskipun pria ini terperangkap dalam kebingungannya, kata-katanya terdengar penuh makna. Apakah itu artinya kita harus berhenti? Berhenti berjuang? Jonathan bertanya pelan. Somat tersenyum tipis, meskipun itu tampak seperti senyum penuh kebingungannya. Bukan berhenti, Jonathan, tapi mencari keseimbangan. Api itu ada untuk membersihkan, tapi dia juga bisa menghancurkan. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya.
Api itu seperti hidup. Kita tidak bisa menghindar dari masalah, tapi kita bisa memilih cara kita menghadapinya. Kata-kata Somad itu seperti angin sejuk yang membelai hati Jonathan. Untuk sesaat, segala ketegangan dalam dirinya sedikit mereda. Ia tahu bahwa meskipun api bisa merusak, ada pelajaran yang bisa diambil. Dan meskipun misi mereka belum selesai, ia merasa lebih ringan, lebih siap untuk menghadapi segala sesuatu yang akan datang. Setelah memastikan Somad benar-benar aman, Jonathan mengatur agar tim pemadam kebakaran yang lain dapat bertugas untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Namun untuk sementara, Somad akan tetap di sini, di masjid, tempatnya lebih aman dari kekacauan yang terus membara di luar. Terima kasih Jonathan, aku rasa aku akan baik-baik saja di sini, kata Somad dengan suara lebih tenang. Matanya yang semula kabur, kini terlihat sedikit lebih jernih. Jonathan tersenyum lembut. Jaga diri baik-baik Somad, kita akan kembali segera setelah misi selesai. Setelah memastikan bahwa Somad di bawah pengawasan yang baik, Jonathan kembali ke mobil pemadam, bersiap untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Meskipun api terus mengancam, kata-kata bijak Somad tetap terngiang dalam benaknya. Keseimbangan, begitu sederhana, namun begitu dalam. Seolah-olah ia telah menemukan secercah ketenangan di tengah badai yang tak kunjung reda. Sebelum Jonathan melangkah pergi, ia menoleh untuk memberikan satu pandangan terakhir kepada Somad yang kini duduk di sudut masjid, dikelilingi oleh beberapa warga yang juga berlindung. Somad mengangkat tangan perlahan, memanggil Jonathan. Pria itu tampak jauh lebih tenang sekarang, meskipun jelas masih merasa lemah. Jonathan, suara Somad terdengar penuh kelembutan, meskipun teriringi kelelahan. Satu hal yang ingin aku bilang, jangan biarkan panik menguasai. Di tengah api yang besar, dalam situasi yang penuh ancaman, ketenangan adalah kunci. Jangan lupa untuk tetap tenang, baik dalam diri sendiri maupun saat menghadapi orang lain. Jonathan terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Somad. Somad melanjutkan, kalian adalah pelindung bagi banyak orang, tapi juga manusia biasa. Jangan merasa tertekan untuk jadi lebih dari itu. Ketenangan yang kalian tunjukkan akan memberi keberanian bagi orang-orang di sekitar. Jonathan mengangguk, meresapi pesan itu dalam-dalam. Terkadang, di tengah-tengah kekacauan dan tanggung jawab besar, mudah sekali untuk merasa tersesat dalam kecemasan. Tapi Somad mengingatkan mereka untuk tetap teguh, meskipun keadaan di luar begitu mengerikan. Somad menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan kata-katanya, seakan tahu betapa berartinya pesan-pesan ini untuk Jonathan dan timnya. Jonathan, hidup ini adalah amanah dari Tuhan. Tugas kita bukan hanya untuk melindungi mereka yang terjebak dalam kebakaran, tetapi juga untuk menjaga diri sendiri agar bisa terus menjalankan amanah ini. Kita tidak bisa menyelamatkan orang lain kalau kita sendiri tidak menjaga diri. Apa yang kita lakukan sekarang adalah tanggung jawab besar. Jangan sampai kita lupa itu. Jonathan menatap Somad, dan untuk sesaat waktu seakan terhenti. Kata-kata pria ini membawa kedalaman yang tak terduga. Bukan hanya sekedar nasihat, tetapi suatu panggilan hati yang mengingatkan mereka akan arti sejati dari keberadaan mereka. Ya Somad, terima kasih. Kami akan ingat itu, jawab Jonathan dengan suara yang sedikit bergetar, namun penuh tekad. Somad tersenyum lembut meskipun wajahnya masih menunjukkan keletihan yang mendalam. Lakukan yang terbaik Jonathan, dan ingat, setiap detik yang kalian lalui dengan penuh tanggung jawab akan membuat dunia ini sedikit lebih baik. Jonathan mengangguk sekali lagi, penuh rasa terima kasih. Ia merasa lebih dari sekedar sebuah perpisahan. Ada semangat yang ditularkan oleh Somad yang akan tetap tinggal bersamanya, bahkan setelah mereka berpisah. Dengan langkah yang lebih pasti, Jonathan mengangguk pada Somad untuk terakhir kalinya, memberi isyarat kepada timnya untuk bersiap melanjutkan perjalanan. Somad, jaga dirimu baik-baik ya. Kami akan kembali untuk memastikan semuanya aman. Somad hanya mengangguk pelan, memberikan mereka semangat tanpa mengucapkan lebih banyak kata. Jonathan dan timnya kemudian meninggalkan masjid itu, merasa lebih ringan meskipun situasi di luar masih penuh dengan ketidakpastian. Somad meskipun dalam kebingungannya telah memberikan mereka pelajaran berharga tentang ketenangan, tanggung jawab, dan hidup yang lebih bermakna.
Tim pemadam melanjutkan perjalanan mereka menuju pusat kebakaran, kembali menghidupkan semangat mereka dengan tekad untuk menyelesaikan misi yang telah diamanatkan. Setibanya di pusat kota, apa yang mereka temui jauh lebih mengerikan dari apa yang mereka bayangkan. Api telah melahap hampir seluruh bagian gedung pencakar langit yang menjadi pusat titik api. Awan tebal berwarna hitam pekat menggantung di langit, menutupi cahaya matahari dan menyelimuti kota dengan kegelapan. Asap yang membumbung tinggi bisa terlihat dari jauh, menciptakan bayangan mencekam di setiap sudut jalan. Suasana di sekitar pusat kebakaran semakin kacau, warga berlarian panik, terjebak antara ingin menyelamatkan diri atau mencari orang-orang yang masih terperangkap. Ambulans dan kendaraan pemadam kebakaran terlihat berjibaku di tengah jalan, sementara suara sirene semakin menguat seolah tak ada hentinya. Jonathan dan timnya tidak punya waktu untuk berhenti sejenak. Begitu mereka tiba di lokasi, mereka langsung terjun ke dalam kekacauan, bekerja dengan cekatan untuk mengevakuasi warga yang berada di zona berbahaya. Jonathan memerintahkan anggota timnya untuk segera memadamkan api yang semakin meluas, sementara ia memimpin pencarian di area gedung yang terdampak. Namun, saat tim pemadam mulai menyemprotkan air dari selang pemadam, mereka segera merasakan kesulitan yang luar biasa. Api yang tadinya hanya mengancam satu sisi gedung, kini mulai menyebar lebih cepat dari yang diperkirakan. Alat pemadam yang mereka miliki, meskipun canggih, seakan tak cukup untuk menahan laju api yang semakin menggila. "Air kita tidak cukup kuat untuk menahan api ini," teriak Arif sambil berusaha mengatur aliran air dari selang pemadam yang semakin tak terkendali. Jonathan mengangguk merasa frustasi. Api di hadapan mereka bukanlah api biasa. Ia tampaknya memiliki kekuatan untuk meruntuhkan segalanya dalam waktu yang sangat singkat. Setiap detik yang berlalu semakin mempersulit keadaan. "Kita harus mencari titik lemah api ini," teriak Jonathan, berusaha memberi arahan kepada timnya. "Jangan biarkan api ini menyebar lebih jauh." Rina yang berada di sisi lain melapor dengan cepat. "Jonathan, ada korban di lantai 3. Kita harus segera masuk sebelum api menyebar lebih jauh." Jonathan mengangguk cepat. "Segera evakuasi mereka, Rina. Arif, pastikan kita punya cadangan air. Yang lain, bantu pemadam di sini." Kekacauan terus berlanjut dengan api yang semakin liar dan mengancam segala sesuatu di sekitarnya. Tim pemadam kebakaran bekerja dengan segenap tenaga mereka, berjuang melawan waktu dan api yang terus berkembang. Tapi, di setiap langkah mereka, Jonathan tak bisa melupakan pesan Somad yang terus bergema di benaknya. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, ketenangan dan tanggung jawab adalah kunci. Mereka harus tetap fokus, walaupun dunia di sekitar mereka terasa seperti terbakar. Di tengah kekacauan yang semakin meluas, Jonathan dan timnya bertempur dengan api yang semakin mengamuk. Mereka terus berusaha menahan laju api yang ganas, namun semakin lama, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kebakaran ini. Suara gemuruh api yang seakan tak ada habisnya, menyatu dengan teriakan warga yang terjebak dan tangisan kesakitan dari mereka yang terluka. Namun di atas semua itu, ada satu hal yang mulai membuat Jonathan merasakan kegelisahan yang mendalam. Saat ia menatap langit yang penuh dengan asap pekat, matanya menatap sebuah bayangannya luar biasa. Sesuatu yang tidak pernah ia duga akan ada di dunia ini. Sosok hitam raksasa, seperti bayangan gelap yang membentang luas, muncul di langit yang buram. Sayap besar dan gelapnya menutupi cahaya matahari yang nyaris tak terlihat. Sosok itu melayang di atas gedung, seakan mengawasi setiap gerakan mereka yang dibawa. Dalam sekejap, perasaan mencekam menyelimuti Jonathan. Ia bisa merasakan hawa dingin yang merambat dari langit, meski api terus menghanguskan tanah di bawahnya. Sosok itu, apa itu? Mengendalikan api, tampaknya memberi perintah atas api yang semakin tak terkendali. Jonathan menatap tak percaya. Perasaan aneh mulai merasuki dirinya. Apakah itu hanya ilusi, ataukah sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa dipahami oleh manusia tengah terjadi di depan mata mereka? Tim pemadam yang awalnya fokus penuh pada misi mereka mulai merasakan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ketakutan, kecemasan. Mereka semua mendongak ke atas, mata mereka terpaku pada sosok hitam itu yang masih terbang mengitari langit. Dalam ketegangan itu, semua orang merasakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kebakaran biasa yang mereka hadapi. "Jonathan,
Suara Arif terputus, suaranya bergetar. Itu, apa itu? Rina berdiri terpaku, wajahnya memucat, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sosok itu mengendalikan api. Apa yang kita hadapi kali ini bukan hanya kebakaran biasa. Jonathan merasakan rasa takut yang mendalam menggulung di dadanya. Selama ini, ia sudah menghadapi berbagai kebakaran besar, bencana alam, dan situasi berbahaya lainnya. Namun apa yang mereka hadapi sekarang jauh lebih menakutkan. Ini bukan hanya soal api yang membakar, ada kekuatan lain yang menggerakkan semuanya. Sesuatu yang tak bisa mereka lawan dengan peralatan dan keterampilan pemadaman kebakaran biasa. Ketakutan mulai merasuki timnya. Mereka tahu kebakaran ini bukan lagi soal teknis. Ini lebih dari itu. Ada sesuatu yang tidak bisa mereka kontrol. Tiba-tiba di tengah-tengah kepanikan itu, sosok lain muncul di hadapan mereka. Somad, pria yang sebelumnya mereka tinggalkan di masjid yang tampaknya telah berada di tempat yang aman, kini muncul dengan langkah tenang. Ia berdiri di tengah api yang menyala tinggi tanpa menunjukkan tanda-tanda terbakar atau terluka. Keadaan itu begitu aneh dan luar biasa, seperti sebuah kenyataan yang tak dapat mereka pahami. Somad? Jonathan terkejut, suaranya hampir tertelan oleh raungan api. Bagaimana bisa kamu ada di sini? Somad hanya tersenyum, senyum yang penuh ketenangan. Api ini bukanlah kebakaran biasa, Jonathan. Jawabannya dengan suara yang terdengar dalam dan penuh kebijaksanaan. Dan aku bukan di sini tanpa alasan. Jonathan yang masih terpaku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Somad berbicara. Pria itu bukan lagi penjual koran yang mereka kenal. Ada sesuatu yang lebih besar dalam dirinya, sesuatu yang menghubungkannya dengan peristiwa ini. Jonathan berlari mendekat ke Somad, meskipun api di sekitar mereka masih mengamuk. Rina dan Arif mengikuti, tatapan mereka penuh kebingungan dan kecemasan. Somad, apa yang terjadi? Apa ini semua? Tanya Jonathan dengan suara yang terdengar penuh kekhawatiran, tetapi juga rasa ingin tahu yang besar. Apa yang mengendalikan api ini? Somad berdiri tegak, matanya yang semula tampak bingung, kini menatap Jonathan dengan ketenangan luar biasa. Jonathan, api ini bukan sekedar api. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikannya. Kekuatan yang ada sejak lama, tersembunyi di balik dunia yang kita kenal. Ini adalah ujian bagi kita semua. Kebakaran ini bukan hanya soal kehancuran fisik, tapi lebih kepada bagaimana kita menghadapi ketakutan dan ketidakpastian. Jonathan mendengarkan dengan seksama, mencoba menangkap setiap kata yang diucapkan Somad. Ketegangan yang meliputi seluruh tim seolah terendam sejenak. Seiring Somad melanjutkan kata-katanya. Jika kalian berjuang hanya melawan api ini secara fisik, kalian akan kalah. Tapi jika kalian mengerti esensi dari apa yang terjadi, kalian mungkin bisa menemukan cara untuk mengendalikannya. Jonathan merasa sebuah pencerahan perlahan menyusup ke dalam dirinya. Seakan ada sesuatu yang lebih besar yang harus dipahami oleh dirinya dan timnya untuk bisa mengatasi kekuatan ini. Namun, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud Somad dengan esensi? Somad kemudian melangkah lebih dekat ke Jonathan, suaranya rendah namun tegas. Aku bukan hanya seorang penjual koran, Jonathan. Aku adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kekuatan ini, api ini, sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dia yang mengendalikan api ini adalah penguasa kekuatan alam yang tersembunyi. Kalian melihat api sebagai ancaman, tetapi bagi dia, api adalah alat untuk menyeimbangkan dunia. Jonathan terdiam, tak tahu harus berkata apa. Tapi bagaimana kita bisa melawan kekuatan seperti itu? Somad mengangkat tangannya, menunjuk ke langit tempat sosok hitam itu terbang. Kalian bisa mengalahkan kekuatan itu dengan cara biasa. Yang kalian butuhkan sekarang bukanlah kekuatan fisik, melainkan pemahaman dan keberanian. Sosok itu, dia bukan hanya mengendalikan api. Dia adalah wujud dari ketidakseimbangan yang sedang terjadi di dunia ini. Jika kalian ingin bertahan, kalian harus menemukan keseimbangan kalian sendiri. Jonathan menatap sosok hitam di langit itu, merasakan sesuatu ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Keseimbangan? Tapi bagaimana kita bisa?
Somad tersenyum lagi meskipun api di sekitar mereka terus membakar. Percayalah pada diri kalian sendiri, Jonathan. Api ini hanya akan berhenti jika kalian bisa melihat lebih jauh dari apa yang tampak di permukaan. Temukan kekuatan dalam keterangan, dan kalian akan tahu apa yang harus dilakukan. Dengan kata-kata itu, Somad perlahan mundur, semakin menyatu dengan api yang mengamuk, seakan menyatu dengan kekuatan yang mengendalikan kebakaran itu. Sebelum Jonathan sempat berkata lebih banyak, Somad sudah menghilang dalam kobaran api, meninggalkan tim pemadam dalam keadaan bingung, tetapi juga lebih kuat dengan pemahaman yang baru. Jonathan menatap api, berusaha mencerna semua yang baru saja dikatakan Somad. Api ini bukan hanya tentang api, ada yang lebih besar yang sedang menguji mereka. Sekarang saatnya bagi Jonathan dan tim untuk mencari tahu bagaimana menemukan keseimbangan itu sebelum semuanya terlambat. Di tengah kekacauan yang semakin meluas, Jonathan dan timnya bercampur dengan api yang semakin mengamuk. Mereka terus berusaha menahan laju api yang ganas, namun semakin lama, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kebakaran ini. Suara gemuruh api yang seakan tak ada habisnya menyatu dengan teriakan warga yang terjebak dalam tangisan kesakitan dari mereka yang terluka. Namun di atas semua itu, ada satu hal yang mulai membuat Jonathan merasakan kegelisahan yang mendalam. Saat ia menatap langit yang penuh dengan asap pekat, matanya menangkap sebuah bayangan yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah ia duga akan ada di dunia ini. Somad memang telah memberi mereka banyak pemahaman baru, tetapi ada satu hal yang lebih dalam yang baru saja ia sebutkan, sesuatu yang lebih besar dari semuanya. Di saat api membakar dan langit gelap dengan ancaman yang tak tampak, Jonathan teringat pada kata-kata Somad yang terakhir. "Jangan lupa nama Allah," ujar Somad sebelum dia menghilang di tengah kobaran api. Ingat, hanya dengan mengingat Allah, kita bisa menemukan ketenangan dalam kekacauan ini. Jonathan terdiam, hatinya mulai gemetar. Ia sudah terlalu lama larut dalam hiruk-pikuk kebakaran, merasa terperangkap dalam misi ini tanpa ingat pada yang lebih besar. Semua kekhawatiran dan ketakutan yang menggerogoti dirinya seakan mulai memudar. Somad benar, di tengah segala ancaman ini, ada satu hal yang lebih kuat dari api yang lebih tinggi dari segala kekuatan di dunia, Allah. Jonathan menoleh ke timnya. Rina, Arif, dan anggota lainnya terlihat kelelahan. Wajah mereka penuh kecemasan dan ketakutan. Api yang melahap gedung dan langit yang semakin gelap membuat mereka merasa hampir putus asa. Namun di dalam hatinya, Jonathan merasa sebuah dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang berbeda. "Kita harus memanggil nama Allah," kata Jonathan dengan suara tegas, namun penuh keyakinan. Semua mata tertuju padanya. Rina mengangguk walaupun kebingungan masih terlihat di wajahnya. "Apa yang kamu maksud, Jonathan?" "Somad, dia memberi kita pesan. Kita harus berhenti sejenak, berhenti melawan dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus mengingat Allah, mengingat namanya dalam keadaan ini," jawab Jonathan. Suara hatinya terdengar begitu yakin meski di tengah kekacauan ini. Tim pemadaman kebakaran itu, meskipun masih terperangkap dalam rasa takut dan kebingungannya, perlahan-lahan mulai mengerti maksud Jonathan. Mereka tahu dalam keadaan yang semakin terdesak ini, hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, mereka bisa menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Mereka menyadari bahwa segala usaha manusia bisa saja terbatas, tetapi hanya dengan izinnya lah segala hal bisa terjadi. Dengan tekad yang kuat, mereka mulai bersama-sama mengucapkan kalimat-kalimat zikir, memanggil nama Allah dengan penuh keyakinan. "Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkan kami. Kami memohon pertolongan-Mu." Tak lama setelah mereka mulai mengucapkan nama Allah, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Perasaan cemas dan ketakutan yang semula menyelimuti diri mereka mulai mereda. Dalam hati masing-masing mereka merasakan sebuah ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketegangan yang selama ini mencekam seakan menguap begitu saja, digantikan dengan kedamaian yang mendalam. Jonathan yang awalnya merasa terjepit dan kehilangan arah, kini merasakan seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar yang membimbingnya. Seiring dengan semakin banyaknya zikir yang mereka lafalkan, api yang tadi mengamuk dengan liar mulai mereda sedikit demi sedikit. Angin yang membawa bara api yang ganas juga tampak mulai tenang. Rina memandang sekeliling dengan mata terbuka lebar. "Jonathan, lihat!"
api itu mulai mereda. Benar saja di hadapan mereka, api yang sebelumnya membakar dengan begitu kuat mulai kehilangan daya, seakan ada kekuatan yang menahan laju api tersebut. Suasana yang tadinya penuh dengan suara api yang membakar dan ledakan dari gedung yang runtuh, kini berubah menjadi lebih tenang. Semakin lama, api yang dahulunya melahap hampir seluruh kota, kini hanya tinggal semburan kecil di beberapa tempat. Angin yang sebelumnya mengamuk membawa bara api ke segala arah. Kini terasa lebih lembut, bahkan di langit yang masih dipenuhi asap tebal, ada secercah cahaya yang mulai menembus kegelapan. Tim pemadam kebakaran yang semula hampir putus asa, kini mulai merasa harapan kembali. Mereka melangkah dengan lebih percaya diri, bergegas untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di gedung dan memadamkan api yang tersisa. Ketenangan yang mereka rasakan setelah memanggil nama Allah memberi mereka energi baru, seolah-olah dunia kembali memberi mereka kesempatan untuk bertindak. Alhamdulillah, kita berhasil, Jonathan, kata Arif dengan suara penuh haru sambil terus memadamkan sisa-sisa api yang masih ada. Jonathan hanya bisa tersenyum, merasa takjub dengan apa yang baru saja mereka alami. Kita tak bisa melakukannya sendiri, jawabnya dengan hati yang penuh rasa syukur. Semua ini karena pertolongannya. Di langit, sosok hitam yang sebelumnya mengerikan, yang tampaknya mengendalikan api, kini terlihat semakin jauh. Keberadaannya yang menakutkan seolah ditarik oleh kekuatan yang lebih besar, jauh melintasi cakrawala. Sayap gelap yang sebelumnya membentang di langit, kini perlahan-lahan memudar, seakan ditarik ke tempat yang tak tampak. Sesaat kemudian sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan langit yang kembali cerah meskipun masih dipenuhi asap. Jonathan menatap langit, matanya berkaca-kaca. Kekuatan itu akhirnya hilang. Rina berdiri di sampingnya, masih merasakan ketenangan yang luar biasa setelah kejadian tersebut. Kita benar-benar diselamatkan, Jonathan. Tidak ada yang bisa menjelaskan ini selain kuasa Allah. Jonathan mengangguk, hatinya penuh rasa syukur yang dalam. Ia tahu apa yang mereka alami bukan hanya tentang kebakaran atau kesulitan mereka sebagai tim pemadam kebakaran. Ini adalah ujian yang lebih besar, ujian yang mengajarkan mereka bahwa dalam setiap situasi, hanya dengan mengingat Allah dan memohon pertolongannya lah mereka bisa mendapatkan kekuatan yang sesungguhnya. Allah Maha Besar, Jonathan berbisik dengan penuh keyakinan. Semua ini terjadi atas izinnya. Jonathan dan timnya berdiri terdiam di tengah puing-puing kota yang masih dipenuhi asap. Mata mereka tak dapat mempercayai apa yang baru saja terjadi. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang jauh melampaui pengetahuan dan pengalaman mereka. Api yang begitu ganas yang hampir tak bisa ditahan oleh alat dan usaha mereka, kini perlahan padam dengan sendirinya. Sosok hitam yang mengerikan di langit pun menghilang, meninggalkan keheningan yang dalam. Mereka berdiri begitu saja, seakan tak mampu menggerakkan tubuh mereka. Semua yang terjadi begitu cepat dan luar biasa, mereka tidak tahu apa yang harus dirasakan. Ketenangan yang muncul begitu mendalam, namun pada saat yang sama, mereka merasa bingung, tak tahu bagaimana menjelaskan apa yang baru saja mereka alami. Jonathan yang pertama kali menyadari keadaan mereka, menatap ke sekeliling. Langit yang tadinya gelap pekat, kini sedikit demi sedikit mulai cerah. Api yang sebelumnya melahap segalanya, kini hanya tinggal sisa-sisa yang padam, berkurang dengan sangat cepat. Bahkan, angin yang dulu begitu ganas, kini terasa begitu lembut dan menenangkan. Jonathan menutup matanya sejenak, menarik nafas panjang, dan mengucapkan rasa syukur dalam hatinya. Alhamdulillah, bisiknya dengan suara yang penuh haru. Kita diselamatkan. Kita benar-benar diselamatkan. Rina yang berada di sampingnya menyeka air mata yang tak bisa ditahannya. Dia merasa ada sesuatu yang begitu besar dan menggetarkan dalam hatinya. Jonathan, ini seperti mimpi. Jonathan menoleh ke timnya, melihat mereka yang masih terdiam. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa tak percaya. Ini bukan mimpi, jawab Jonathan dengan tegas, meski matanya juga basah oleh air mata. Ini adalah pertolongan dari Allah. Kita hanya berusaha dan Dia yang memberikan jalan. Arif yang biasanya ceria, kini berdiri mematung, memandang api yang kini hampir padam sepenuhnya. Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi, Jonathan, kata Arif dengan suara serak. Tapi aku merasa
Ini lebih dari sekedar kebetulan. Ini keajaiban. Rina mengangguk, merasakan hal yang sama. Kita tak bisa melakukannya sendiri. Ini semua karena pertolongannya. Kelegaan mulai mengalir dalam diri mereka. Tetapi di balik rasa syukur itu, ada juga kebingungan yang tak terungkap. Mereka tahu bahwa apa yang baru saja mereka alami bukanlah hal yang bisa dijelaskan dengan akal sehat, apalagi dengan keterampilan yang mereka miliki sebagai pemadam kebakaran. Sesuatu yang lebih besar dari kemampuan manusia telah bekerja di luar pemahaman mereka. Setelah beberapa saat kebakaran yang mengamuk di pusat kota akhirnya benar-benar padam, asap yang tebal mulai menipis dan hanya tinggal kepulan-kepulan kecil yang perlahan menghilang. Di bawah angin yang kini terasa lebih tenang, udara yang semula panas dan penuh dengan bau terbakar kini terasa lebih sejuk. Suasana yang tadinya mencekam kini berubah menjadi tenang, meskipun masih ada rasa lelah yang meliputi tim. Tim pemadam kebakaran mulai bergerak lebih leluasa, membersihkan puing-puing dan memastikan tidak ada api yang tersisa. Namun, rasa syukur mereka tak bisa disembunyikan. Kelegaan yang mereka rasakan begitu mendalam, seperti beban yang selama ini menekan dada mereka, akhirnya terlepas. Jonathan memandang sekeliling. Di setiap sudut, tim pemadam lainnya juga tampak terkejut. Namun mereka semua tahu bahwa keajaiban yang terjadi ini adalah bukti dari sesuatu yang jauh lebih besar. Namun meskipun rasa syukur memenuhi hati mereka, masih ada satu hal yang mengganjal di benak mereka. Salah satu anggota tim, Sari, yang berdiri di ujung kelompok, akhirnya membuka mulut setelah sekian lama terdiam. Jonathan, suaranya terdengar pelan namun penuh keheranan. Apakah ini benar-benar terjadi? Aku masih tak bisa percaya dengan apa yang kita lihat, Jonathan. Api yang begitu besar bisa padam dengan begitu cepat. Dan sosok itu di langit, apa yang sebenarnya terjadi? Jonathan menoleh ke Sari dan melihat kebingungan di wajahnya yang tampaknya juga dirasakan oleh seluruh tim. Mereka semua mungkin berpikir hal yang sama, namun tak ada satupun dari mereka yang bisa memberikan jawaban yang pasti. Sari, aku juga bingung, kata Jonathan pelan sambil memandang langit yang kini semakin cerah. Tapi apa yang kita alami, aku rasa ini lebih dari sekedar kebetulan. Kita tak bisa menjelaskan ini dengan akal kita. Kita hanya bisa bersyukur atas apa yang telah diberikan. Sari hanya mengangguk pelan, matanya masih penuh rasa tak percaya. Tapi, apa kita hanya akan membiarkan ini sebagai keajaiban? Bukankah kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi? Jonathan menarik nafas panjang, berusaha mengatur pikirannya. Kita tidak akan pernah tahu sepenuhnya, Sari. Mungkin ada hal-hal yang hanya bisa dijelaskan dengan iman kita. Yang penting sekarang adalah kita selamat dan kita diberi kesempatan untuk memperbaiki yang bisa kita perbaiki. Apapun yang terjadi, ini adalah bukti bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kita yang menjaga kita. Tim pemadam kebakaran itu berdiri dalam hening sejenak, merenungkan kata-kata Jonathan. Melihat semua merasa bahwa apa yang baru saja mereka alami bukan sekedar kejadian biasa, namun sebuah momen yang tak terjelaskan, yang lebih besar dari apapun yang dapat dipahami oleh manusia. Semua usaha, semua teknik pemadam kebakaran yang mereka miliki ternyata tidak cukup untuk menghentikan api yang begitu hebat. Hanya dengan pertolongan Allah lah mereka bisa bertahan dan melewati ujian ini. Sementara api yang mengamuk di kota akhirnya padam, ada perasaan yang jauh lebih besar yang mengisi hati mereka. Perasaan takjub dan rasa syukur yang mendalam, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Keajaiban, ini benar-benar keajaiban, kata Rina perlahan, suaranya bergetar. Apapun yang terjadi, kita akan ingat ini selamanya. Jonathan hanya mengangguk, matanya menatap langit yang kini semakin cerah. Ya, kita akan ingat ini, Rina. Keajaiban ini adalah pengingat bagi kita bahwa kekuatannya lebih besar selalu ada di setiap langkah kita. Dengan perasaan yang penuh syukur dan kebingungan, mereka semua melanjutkan tugas mereka, tetapi dengan hati yang jauh lebih tenang, karena mereka tahu dalam setiap situasi Allah selalu ada untuk memberikan petunjuk, kekuatan dan perlindungan.
Setelah kebakaran padam, udara yang sebelumnya penuh dengan asap dan panas kini terasa lebih sejuk dan bersih. Api yang menggila yang tampaknya tidak ada habisnya akhirnya berhenti dengan sendirinya, meninggalkan keheningan yang menggantikan teriakan dan kekacauan. Tim pemadam kebakaran mulai mengatur ulang peralatan mereka dan melanjutkan tugas untuk memastikan kebakaran benar-benar padam. Namun di antara mereka masih ada rasa kebingungan yang menyelimuti. Mereka tak tahu harus menjelaskan apa yang baru saja terjadi, hanya merasakan kedamaian yang datang begitu mendalam. Namun di tengah kesunyian itu, sebuah suara lembut memecah keheningan. Jonathan, suara itu terdengar jelas, tetapi penuh dengan kedamaian yang aneh. Jonathan menoleh dan tiba-tiba melihat Somad, pria yang sempat mereka tinggalkan di masjid, kini berdiri di depan mereka. Kali ini, Somad tampak tidak terpengaruh oleh kekacauan yang baru saja terjadi. Tidak ada bekas kelelahan, tidak ada tanda-tanda kebingungan. Ia berdiri dengan tenang di tengah-tengah mereka, seolah ia adalah bagian dari ketenangan yang baru saja tercipta. Somad, Jonathan hampir tak percaya. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Bukankah kamu tadi? Somad tersenyum bijak, matanya memancarkan ketenangan yang membuat Jonathan dan timnya merasa seolah beban di hati mereka sedikit terangkat. Kalian telah melewati ujian besar, Jonathan. Tetapi ujian hidup tak berhenti di sini. Ada tempat yang lebih tenang, lebih damai, dan bisa kalian temukan untuk menenangkan hati kalian. Dengan langkah tenang, Somad melangkah mendekati Jonathan. Ayo, ikuti aku, katanya lembut. Saya ingin mengajak kalian ke tempat yang penuh kedamaian. Tempat yang akan mengingatkan kalian pada tujuan sejati hidup ini. Jonathan dan timnya saling berpandangan. Mereka merasa bingung, namun pada saat yang sama, sebuah dorongan batin yang kuat membuat mereka merasa perlu untuk mengikuti Somad. Meskipun mereka tahu, mereka baru saja melewati sesuatu yang luar biasa. Entah kenapa hati mereka merasa lebih tenang dan lebih siap untuk mengikuti ajakan Somad. Kemana Somad? Tanya Arif dengan suara penuh penasaran. Ke masjid, jawab Somad dengan senyuman. Di sana kalian akan menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Jonathan merasakan ketenangan yang menyelusup dalam dirinya. Meskipun rasa penasaran masih ada, hatinya terdorong untuk mengikuti ajakan Somad tanpa banyak berkata. Jonathan mengangguk dan memimpin timnya mengikuti Somad. Apa yang sebenarnya ada di sini, Somad? Jonathan bertanya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Somad tidak langsung menjawab, namun senyumnya penuh makna. Ketenangan ini datang dari Allah, Jonathan. Inilah yang kita cari, tidak hanya dalam pekerjaan kita, tetapi dalam hidup kita. Terkadang kita lupa bahwa ada tempat yang bisa menenangkan jiwa kita, mengingatkan kita pada hakikat hidup yang sesungguhnya. Setibanya di masjid, suasana yang mereka rasakan begitu berbeda. Masjid itu meskipun sederhana, penuh dengan kedamaian. Cahaya matahari yang lembut masuk melalui jendela kaca yang berwarna, memberikan kesan sejuk dan damai. Rasakan kedamaian ini, kata Somad melangkah lebih jauh ke dalam masjid. Di sini, hati kalian akan tenang. Di sini, kalian akan mengerti bahwa hidup bukan hanya tentang perjuangan dan kekacauan, tetapi juga tentang mencari kedamaian dalam diri dan hubungan kita dengan Allah. Somad berhenti sejenak di dekat salah satu sudut masjid dan menoleh ke arah Jonathan dan tim. Disinilah kalian akan menemukan sesuatu yang lebih besar daripada api yang kita padamkan, lebih besar daripada kebingungan yang kalian rasakan. Islam mengajarkan kita bahwa hidup adalah ujian, dan ujian itu datang dalam berbagai bentuk. Kadang-kadang ujian itu datang dalam bentuk kebakaran, kesulitan, atau bahkan bencana besar. Tetapi selalu ada jalan untuk kembali ke kedamaian. Somad memandang mereka dengan mata yang penuh kasih. Ajaran Islam mengajarkan kita tentang kasih sayang, tentang bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan sesama. Hidup ini bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang orang lain, tentang bagaimana kita saling peduli dan berbagi, tentang bagaimana kita menjaga kedamaian di dalam hati kita dan membagikan kedamaian itu kepada orang lain. Jonathan mendengarkan dengan seksama, meskipun ini bukanlah ajaran yang baru baginya.
Namun kali ini, kata-kata Somad terasa berbeda. Ada kedalaman dan ketulusan yang luar biasa yang membuatnya merasa lebih terhubung dengan makna sejati hidup. Kasih sayang kepada sesama, menjaga hubungan baik dengan orang lain, itu adalah bagian dari iman kita. Lanjut Somad. Ketika kalian bisa menjaga kedamaian dalam diri, kalian akan menemukan kedamaian di dunia ini. Jonathan menatap Somad mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Jadi, ini yang kamu maksudkan dengan keseimbangan yang kita cari? Somad tersenyum lembut. Ya Jonathan, keseimbangan itu adalah kedamaian dalam diri. Kedamaian yang datang dari Allah. Dan ketika kita menemukan kedamaian itu, kita bisa berbagi dengan orang lain. Di masjid itu, dalam hening dan kedamaian, mereka merasa seperti menemukan kembali diri mereka yang sejati, jauh dari kebisingan dunia yang penuh dengan kekacauan. Somad berdiri dengan tenang di hadapan Jonathan dan tim pemadam kebakaran. Matahari yang terbenam di luar masjid memberikan cahaya yang lembut dan menambah ketenangan yang ada di ruangan itu. Suasana yang penuh kedamaian menyelimuti mereka, membuat setiap kata yang diucapkan oleh Somad terasa begitu dalam dan penuh makna. Di tengah-tengah suasana yang begitu tenang dan penuh dengan pencerahan itu, Jonathan merasakan satu keputusan besar yang mengalir dalam dirinya. Seiring dengan setiap kata-kata Somad yang menggema di hatinya, ia merasa semakin yakin bahwa inilah saat yang tepat untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Langkah yang bukan hanya sekedar perubahan, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang lebih dalam. Ibu, ayah, dan orang-orang yang kita sayangi, pikir Jonathan dalam hatinya. Mereka semua ingin aku menemukan kedamaian sejati. Dan sekarang aku merasa ini adalah saat yang tepat untuk hidup dengan lebih ikhlas, dengan lebih tawakal, dan lebih dekat dengan Allah. Jonathan menatap Somad dengan penuh tekad. Somad, aku merasa ini adalah momen yang tepat untuk memeluk Islam, untuk hidup dengan iman yang lebih kuat, untuk menata hidup ini dengan tawakal kepada Allah. Senyum Somad penuh kebahagiaan, seakan tahu apa yang ada di hati Jonathan. Kalian telah siap, Jonathan. Sesungguhnya, perjalanan ini adalah perjalanan yang penuh berkah. Di dalam masjid yang penuh kedamaian itu, dengan hati yang penuh rasa syukur dan keyakinan yang mendalam, Jonathan dan tim pemadam kebakaran mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang penuh ketulusan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dengan ucapan syahadatnya itu, mereka merasakan sebuah perubahan besar dalam diri mereka, dalam hati mereka, sebuah kedamaian yang selama ini mereka cari, sebuah keyakinan yang menguatkan langkah hidup mereka. Jonathan merasa seperti sebuah pintu baru terbuka di hadapannya, pintu yang mengarah pada hidup yang lebih penuh makna, lebih mendalam, dan lebih dekat dengan Allah. Begitu juga dengan timnya, mereka semua merasa bahwa ini adalah awal dari perjalanan spiritual yang lebih besar, perjalanan yang penuh dengan iman, tawakal, dan kasih sayang. Masjid itu menjadi saksi bagi perjalanan hidup mereka yang baru, perjalanan yang akan membawa mereka pada kedamaian sejati, tidak hanya dalam tugas sebagai pemadam kebakaran, tetapi juga dalam menjalani setiap langkah hidup dengan penuh iman dan ketenangan hati. Di dalam masjid yang penuh kedamaian, suasana terasa begitu sakral. Setiap sudut ruangan yang diterangi cahaya lembut dan jendela kaca berwarna memberi kesan sejuk dan penuh ketenangan. Tiada suara lain selain detak hati mereka yang perlahan menyesuaikan dengan ketenangan sekitar. Udara yang biasa terasa panas dan penuh dengan asap, kini terasa begitu segar, memberi kedamaian yang dalam bagi jiwa. Jonathan dan tim merasa seolah mereka tidak hanya berada di dalam sebuah bangunan, tetapi dalam ruang waktu yang berbeda. Ruang di mana mereka merasa lebih dekat dengan Tuhan, di mana setiap nafas mereka terasa lebih ringan. Ada sesuatu yang berbeda di dalam hati mereka, sebuah kedamaian yang baru saja ditemukan, yang mengalir dengan tenang. Setelah mereka mengucapkan syahadat, mereka duduk di tempat masing-masing, meresapi setiap kata yang baru saja mereka ucapkan. Tidak ada lagi keraguan di hati mereka, hanya rasa syukur dan kebahagiaan yang meluap. Mereka merasa bahwa setiap langkah yang mereka ambil di dalam masjid ini adalah langkah menuju kehidupan yang lebih penuh makna, lebih dalam, dan lebih damai. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.